Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari apa itu kalam, susunan kata Arab. Ternyata tersusun dari kalimat atau kata-kata, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Isim artinya kata benda, fi'il artinya kata kerja, huruf artinya kata sambung. Dengan beberapa ciri-cirinya telah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai babul i'rab, bab yang menjelaskan tentang i'rab. Saya bacakan definisinya. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik berubah di dalam lafadznya ataupun di dalam perkiraannya. Terus silahkan langsung melihat yang bagian bawah ada amil. Ada amil nih. Amil adalah perkara yang menentukan akhir suatu kalimat pada bentuk tertentu. Contoh apa? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian buka halaman 18. Halaman 18. Di situ terdapat bagan. Ada tabel tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rab. Sebelah kanan ada asliyah, sebelah kiri ada an-niyabah. Tanda i'rab ada yang asli, ada yang gantian. Kemudian dalam garis ke bawah ada lafadz rofa, nasab, khafad dan jazm. Di asliyah di situ ada dhammah, fathah, kasroh dan sukun. Di niyabah ada beberapa bentuk harokat dan huruf. Ini materi yang mau kita bahas pada kali ini. Apa itu i'rab? Ada berapakah i'rab? Seperti apa tandanya i'rab? Insya Allah akan kita bahas pada sore kali ini. Kalau kita berbicara mengenai kata-kata Arab, itu tak terlepas dari harokat. Dalam i'rab seperti tadi kita baca, yang mau kita pelajari kali ini adalah i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Untuk pendekatan, saya katakan memudahkan pemahaman di awal ini, harokat. Harokat. Saya tulis dengan huruf kecil untuk memudahkan. Jadi di kata-kata bahasa Arab itu nanti seperti ini akhir daripada kata. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ini kalau tak kasih ro'a itu menjadi Zaidan. Marartu bi Zaidin.
Zaid sebelum kemasukan jaha, sebelum kemasukan roha itu, sebelum ada marfu'i itu mau terhenti, nggak tahu mau diapakan. Dan din atau dun, ya tunggu perintah, tunggu surat perintah, baru nanti ada sebuah sikap. Kalau belum ada perintah, jangan dilaksanakan dulu. Mau hentikan. Yang namanya i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Zaitun kalimat apa Pak? Zaitun kalimat isim. Tandanya apa? Tanwin. Zaitun adalah sebuah nama. Nama benda, nama orang. Zaitun. Harakatnya apa itu? Doma. Harakatnya doma atau doma. Kemudian ra'aitu Zaidan. Harakatnya apa ini? Fathah. Marartu bi Zaidin. Harakatnya apa ini? Kasroh. Kenapa dun? Kenapa dan? Kenapa din? Karena ada amil. Ini namanya amil. Sebab amil atau apa? Sebab. Karena ada surat perintah tadi. Karena ada sebab tadi. Karena ada ja'a, maka harus zaidun. Karena ada ra'aitu, maka harus zaidan. Karena ada marfu'i, maka harus zaidin. Dan dun, din, ini namanya i'rab. Dan dun dan din namanya apa ini? Perubahan akhir sebuah kata. Jazmnya sukun. Untuk kalimat isim tidak bisa. Yang bisa adalah fi'il. Seperti ini contohnya. Kemarin kita telah kenalkan kalimat fi'il ada apa? Madi, mudhari, amal. Doroba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amal. Kita ambil yadribu. Yadribu ada lagi lan. Yadriba saya nggak bisa. Kemudian di sini lam yadrib. Ini urutan kalimat isim, ini urutan kalimat fi'il. Yadribu harakatnya apa ini Pak? Doma. Lan. Yadriba harakatnya apa ini? Fathah. Lan yadrib harakatnya apa ini? Sukun. Saya tulis begini ada maksudnya. I'rab itu ada 4. Diklasifikasikan grup akhir sebuah kata Arab itu ada 4 saja, yaitu rofa. Rofa itu identik dengan doma. Ini adalah tanda asli. Tanda aslinya rofa ini. Tanda aslinya nasab fathah. Tanda aslinya jer itu kasroh. Tanda aslinya jazm itu sukun. Berarti kalau ada kalimat kok akhirnya di doma, i'rabnya rofa. Kalau akhirnya di fathah, i'rabnya nasab. Kalau akhirnya di kasroh, i'rabnya jer. Kalau akhirnya di sukun, i'rabnya jazm. Contoh.
lam yashrab Muhammadun al-labana fi hadzal sabahi. Lam yashrab kalimat ingin, artinya lam yashrab tidak minum Muhammadun Muhammad al-labana susu fi hadzal sabahi di pagi. Lam yashrabu tidak minum dari kata kerja. Kata kerja dari kalimat di ini. Yashrab berharakat apa itu Pak? Sukun. Kalau ada kalimat kok disukun berarti Arabnya apa itu? Jazm. Langsung ini yang saya hendaki. Oke. Betul apa-apa. Kan kalau mau pesan lalu betul apa-apa. Oke, yang penting jadi. Lam yashrab Muhammadun. Nah, Muhammadun nama orang ada tanwin dari kalimat isim. Muhammadun harakatnya apa lagi? Dhamma. Kalau dhamma nama Arabnya? Keren. Al-labana ini susu ini kata benda. Selain mana kita juga bisa mengetahui melalui apa nih? Al berarti kata benda. Harakatnya apa ini? Fathah. Kalau harakat fathah berarti grupnya Arabnya apa? Nasab. Fi hadzal sabahi, as-sabahi ada alnya berarti kalimat isim. Harakatnya apa lagi? Kasrah. Kalau kasrah berarti j. Seperti itu penggunaannya. Jadi kalau nanti ada istilah para santri itu namanya ayo kita mengerobi, mengupas makna sebuah kata, mengupas harokat sebuah kata atau tanda di akhir kalimat. Yashrab kalimat apa? Jadi, pertanyaan ini sampai saat ini jaringan sudah mampu mendeteksi sebuah kata itu ada beberapa angka. Pertama, kalimat apa? Kedua, tandanya apa? Ketiga, i'rabnya apa? Empat, tanda i'rabnya apa? Yashrabu kalimat ini tandanya menunjukkan kata kerja. I'rabnya apa? Jazm. Tanda jazmnya apa? Sukun. Muhammadun kalimat isim. Tandanya tanwin. I'rabnya rafa. Tanda rafanya dhamma. Seperti itu. Al-labana kalimat isim. Tandanya al. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Fi hadzal sabahi, as-sabahi kalimat isim. Tandanya al. I'rabnya jar. Tanda jarnya kasrah. Nahwu itu mudah atau sulit, Pak? Mudah. Seberapa jam paham Arab? Gimana mungkin para santri kok 3 tahun nggak paham Arab? Kalau polisi baru seberapa jam paham Arab bisa mengerobi? Mantap. Ini harus majelis kali kan? Gak apa-apa, ini penting datang. Kami pulang kembali. Mana? Oke, jadi sampai di sini mulai paham di Arab itu apa? Arab adalah perubahan sebuah kalimat. Untuk versi ini kita tunjuk
Huruf i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Bareng-bareng Pak. Rafa, nasab, jar, jazm. Rafa, nasab, jar, jazm. Rafa, dhammah. Nasab, fathah. Jar, kasrah. Jazm, sukun. Ini adalah tanda yang asli. Ada pun nanti ada yang nggak asli atau gantian itu nanti. Kemudian sampai di sini bisa dipahami Pak? Oke, saya lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan bab i'rab, sedikit ada informasi bahwasanya kemarin kan kalimat ada berapa? 3 ya? Apa? Isim, fi'il, terus huruf. Isim, fi'il, huruf. Pokoknya kalau kita ngomong kalimat hanya ada 3. Isim, fi'il, huruf. Oke. Pertanyaannya, apakah seluruh kalimat ini akhirnya bisa berubah-ubah? Tadi kan kita contohkan perubahan ini. Jawabannya adalah ternyata tidak semua kalimat Arab akhirnya bisa berubah-ubah. Kalau seperti zaidun bisa zaidun, zaidan, zaidin. Ada yadribu, lam yadriba, lam yadrib. Ini namanya kalimat yang bisa berubah akhirnya, atau mu'rab. Apa? Mu'rab. Dengarkan dulu, ditirukan nanti lama-lama akan satu pelan-pelan akhirnya menjadi akar. Nah, ternyata kalimat-kalimat ini, kalimat itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi kalimat isim ini, kalau kalimat huruf kan, untuk kalimat isim itu ada yang mu'rab, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mabni itu gak berubah, gak bisa. Isim itu ada kalanya yang mu'rab, berarti bisa di-i'rabi seperti zaid, zaidun. Ada yang mabni, gak bisa di-i'rabi. Contohnya apa? Seperti alladzina. Itu ya tetap aja ketika rafa alladzina, ketika nasab alladzina, ketika jar alladzina. Contoh seperti itu. Ini sekedar informasi bahwa tidak semuanya kalimat isim itu berubah akhirnya. Dan yang mabni nggak banyak. Kalau dipersentasekan hanya 10%. Yang mu'rab ini 90%. Ini di persentase kalimat isim itu yang akhirnya bisa berubah sekitar 90%, yang nggak bisa berubah cuma 10%. Nanti akan kita tunjukkan sambil berjalan. Kemudian fi'il ada berapa kemarin? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Yang mu'rab itu hanya mudhari' saja. Adapun yang mabni itu fi'il madhi dan amar. Nanti ini tak tunjukkan Mas Pak, ini fi'il kok. Oh, enggak bisa berubah kok. Itu aja Pak. Seperti idrib. Idrib itu akhirnya dijazmkan, tetap seperti itu. Kemudian kalimat huruf, semua mabni. Kalimat huruf semua mabni. Ini sekilas info bahwa kalimat Arab atau kata-kata Arab itu tidak semuanya bisa berubah akhirnya. Ada yang menetapi bentuk aslinya.
seperti hada. Nah, hada tadi nggak saya masukkan rofa nasab jar jazm karena hada ini mabni. Hada itu adalah isim syaraf ini. Itu tetap aja hada, nggak bisa halu, hadi, nggak bisa, tetap hada. Atau fi, itu nggak bisa menjadi fu atau fa, nggak bisa, tetap aja fi. Ini sekilas info terkait dengan kalimat. Bahwasanya kalimat Arab itu ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Sampai di sini informasi ini bisa dipahami ya, Pak ya? Ini sekedar informasi. Kita kembali ke Arab sekarang. Oke, kembali ke Arab. Untuk kalimat isim, ini hanya menerima i'rab rofa, nasab dan jar saja. Jazm nggak bisa. Kalimat isim tidak mungkin dijazmkan, nggak mungkin disukun. Itu Pak, masjid. Masjid kalimat apa ya? Isim. Kenapa Pak dibaca masjid? Tadinya bacanya begini. Aslinya masjidun. Aslinya masjidun. Tetapi karena diwakafkan, maka dibaca sukun. Gitu. Kita kan kalau baca Quran kan bingung nih. Kita baca Quran seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna. Tapi kita baca apa? Ta'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya apa? Mi. Tetapi karena keperluan tajwid maka apa? Bismillah. Baca apa? Baca bismillah. Artinya bismillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Aslinya apa? Alhamdulillah. Kita apa? Diwakafkan. Kalau kita belajar tajwid, ketika wakaf, maka huruf akhir bacanya disukun. Maka kalau ada Pak ini kalimat isim kok disukun, berarti bukan i'rabnya yang sukun, bukan i'rabnya itu yang disukun begitu, tetapi karena keperluan tajwid. Saya ulangi, kalimat isim hanya menerima i'rab rofa, nasab dan jar, tidak menerima jazm. Untuk kalimat fi'il hanya menerima rofa, nasab dan jazm, tidak bisa menerima jar. Kalimat fi'il nggak bisa menerima kasroh, nggak bisa. Saya beri waktu 5 menit untuk merenung. Silakan dua-dua ngobrol, penting. Ngobrol dugaan itu penting untuk mengulas sejauh mana yang dipahami. Betul apa betul? Oke, coba sebelum saya lanjutkan ke materi. Silakan dua-dua diulang. Ini perlu ada
Terus mundi? Bisa mengulang ya? Ada yang tanya Pak sebelum dilanjutkan? Lali. Siap. Nggih. Seandainya itu yashrab itu dibuat atau dimudorekkan sehingga lamnya dibuat, itu apakah bisa sehingga menjadi jauhnya itu menjadi apakah? Betul sekali. Pertanyaan yang sangat bagus. Di sini saya tulis lam yashrab, ngaten nggih? Lam yashrab gara-gara ada lam. Aslinya syariba yashrabu. Syariba sudah minum, yashrabu sedang minum. Yashrabu gara-gara ada lam menjadi yashrab. Andai kan lamnya hapus. Andai kan lamnya tak buat, maka ini enggak yashrab lagi, tapi dia apa? Yashrabu minum Muhammad al-laban susu fiha yasolah di pagi. Seperti ini, yadribu kemasukan lam menjadi lam yadrib. Ngerti nggih Pak? Ini mudhari berubah. Nggih. Dari yashrabu menjadi yashrab. Niki, nggih, maksudmu? Lam namanya amil. Sebuah sebab yang menjadikan yashrabu menjadi yashrab. Lam ini namanya amil yang menjadikan yadribu menjadi yadriba. Lah nanti apa aja yang menyebabkan menjadi boleh yadribu, boleh ba atau boleh ab, nanti di belakang dalam bab af'al kita pelajari. Ini nukilan saja sebentar. Sakit dipun paham? Insyaallah. Bertanya tanda paham. Seandainya dijawakan, Nggih. Seandainya dijawakan. alhamdulillah harus berkunci Allah. Seandainya itu bagaimana? Oh nggih. Yashrabu. Yashrabu ngombe. Dijawakan Pak. Tarkib santri. Yashrabu ngombe. Sopo Muhammadun Muhammad al-labana ing susu fi hadas sobahi
ing dalem ikilah esuk. Ngoten. Nyun sewu. Saya kalau di Indonesia itu kan susunan kalimatnya itu SPO gitu ya Pak. Subjek, predikat, objek. Gini jadinya. Muhammad minum susu sedang minum. Muhammad adalah subjek, predikatnya adalah minum, objeknya adalah susu. Fiha soda adalah keterangan waktu. Susunan di Indonesia SPO, tetapi kalau di bahasa Arab menjadi gimana? Dibalik. P S O. Seperti itu. Jadi cara ungkapannya demikian. Kalau kita ngomong Muhammad minum susu di pagi ini, diharapkan menjadi minum Muhammad susu. Kadung ditanya, tak teruskan biar untuk pelong. Nggih. Walaupun nanti di belakang sebenarnya tapi dicuplek kalau saya ditanya, jangan tanya kok. Dan ada kaitannya, perhatikan. Setiap subjek pasti rofa. Pelaku sebuah pekerjaan pasti rofa. Makanya Muhammadun, gak boleh Muhammadin, gak boleh Muhammad. Yashrabu sopo sing yashrabu lagi ngombe sopo. Nanti di sini ada tulisan pak, kalau saya kasih tanda untuk menunjukkan subjek, pelaku peristiwa. Yashrab pekerjaannya, pelakunya siapa? Muhammad. Pelaku harus dibaca dhamma, dibaca rofa. Objek harus dibaca nasab. Yashrabu lagi ngombe sapa Muhammadun Muhammad alabana ing susu. Yang minum Muhammad, yang diminum susu. Objeknya susu. Setiap objek dibaca nasab. Enggak boleh dengan baca al-laban atau al-laban, enggak boleh. Harus apa? Al-laban. Karena apa? Objek. Lah, itu nanti ada di belakang penjelasannya agak sedikit panjang, di sini tak cuplik singkat. Dari sini kita tahu Pak. Sekarang dari sini kita tahu, tak kasih tahu panjenengan kenapa kok kita harus belajar nahwu soroh kalau pengen baca kitab Umbul. Karena jenengan salah memberi harokat, jadinya lucu. Contoh, misalkan tak tulis Yashrabu Muhammadan al-labanu, gimana? Yang minum siapa jadinya? Kalau seperti ini, yang minum Muhammad jadi subjek. Tetapi kalau al-labana tak ganti al-labanu, jadi susunya yang minum Muhammad, lucu. Di sini pentingnya i'rab dalam menentukan sebuah kata. Tak kasih contoh lagi. Tak kasih contoh lagi. Ini saya hapus Pak ya.
Perhatikan. Yadribu Muhammadun Zaidan. Yadribu sedang memukul. Muhammadun. Jadi apa ini? Subjek. Karena dibaca roh. Yadribu sedang memukul. Muhammadun Muhammad. Yang dipukul Zaidan. Jadi memang terjadi sebuah peristiwa Muhammad mukul Zaid. Itu kalau misalkan harokatnya keliru, tersangkanya jadi nggak tepat nanti. Contoh, Yadribu Muhammadan Zaidun. Gara-gara salah meletakkan harokat, akhirnya apa? Zaid mukul Muhammad. Yadribu mukul Muhammadan Muhammad. Zaidun Zaid. Muhammad dipukul Zaid. Peristiwanya Muhammad mukul Zaid, tetapi gara-gara kita salah meletakkan harokat, bisa dipahami Pak? Insyaallah. Nah itu ya. Lah Ustaz, kenapa di pesantren nahwu sampai dipelajari 6 tahun? Jadi nahwu sorof itu di pesantren dipelajari berapa Pak? 6 tahun. Di kepolisian dipelajari 1 minggu sekali, gitu. Tapi ajib, seperempat jam langsung paham i'rab. Mungkin jenengan tak pilihkan yang instan banget, pokoknya sedang sakit untuk karena memang sekian lama itu mereka mempelajari aksesorisnya. Jadi yang tak sampaikan di sini ini ibarat rumah, pokoknya ya ada pandeminya, ada pondasinya, kemudian ada tiangnya, ada pintunya, ada atapnya, ada temboknya, yaitu rumah. Pokoknya bentuk rumah gitu aja. Untuk nanti harus diplester, harus dihaluskan, dikasih cat, kasih jam, itu sambil jalan keri. Yang penting bentuk omah dhisik, ngerti nggih Pak? Jadi program kita itu bentuk rumah dulu. Sehingga nanti gambaran kalimat Arab itu kita bisa ketika kita mempelajari isi daripada kitab kuno. Bisa dipaham ya Pak niki? Semangat. J. Itu monggo kita langsung genro adem ya Pak, kita praktek buka kitab Mabadi Fikih itu monggo. Nomor 4 as-sunnah nggih. Tadi itu kita mempelajari alatnya. Sekarang kita mencoba melihat alat itu ketika digunakan untuk kerja, menggali sebuah kefahaman,
dalam bahasa Arab seperti apa, dan kita juga ambil faedahnya di sini nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnatu hiya ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha wa hiya mandubun wal mustahabbu bima'nan wahidin. Kita analisa kalimat dulu, cobi. As-sunnatu kalimat isim. Alasannya ada al. Hiya itu namanya adalah isim domir atau kata ganti. Ini yang saya katakan termasuk isim yang nggak bisa berubah akhirnya. Kata ganti, namanya kata ganti. Ini kalimat isim domir. Ini juga, ini namanya isim mausul. Ini nggak bisa mi, nggak bisa mu, tetap ma. Ini namanya juga mabni. Mabni itu tetap, artinya apa? Tetap. Yusabu itu artinya yang diberi pahala. Berarti kalimat fingil, karena ada sebuah kerja di sana, pemberian pahala. Fa'iluha ini ada dua kata aslinya, fa'ilun ditambah ha. Berarti fa'ilun kalimat isim, ada tanwinnya, dihilangkan karena idhofah. Wala yu'aqabu, sama seperti yusabu, yu'aqabu, dan tidak pula disiksa. Berarti ada kata kerja siksa, kalimat fingil. Tarikuha ini aslinya tarikun tambah ha. Berarti tarikun kalimat isim tambah ha isim domir. Wahia itu wawu, kalimat huruf. Semua kalimat huruf hukumnya mabni, tidak bisa berubah. Wa, antum nggak bisa baca wi, wu, nggak, tetap wa, artinya dan. Hiya isim domir mabni, nggak bisa berubah, tetap hiya. Al-mangdubu ada alnya, berarti kalimat isim. Wal mustahabbu ada wawunya, wawu kalimat huruf. Seluruh kalimat huruf mabni. Al mustahabbu kalimat isim, tandanya al. I'rabnya rofa, tanda rofanya domah. Bimaknan wahidin, ini nanti maknan di belakang ada isim yang akhirnya berupa alif layinah, namanya isim maksur. Wahidin kita bahas. Wahidin kalimat isim, tandanya tanwin, i'rabnya jer, tanda jernya kasroh. As-sunnatu, adapun yang dimaksud sunnah, hukum sunnah adalah hiya ma yusabu, suatu perbuatan, yusabu yang diberi pahala, fa'iluha yang mengerjakannya, wala yu'aqabu dan tidak disiksa, tarikuha yang meninggalkan pekerjaan itu. Wahya kata sunnah itu al-mangdubu adalah mangdub, wal mustahabbu dan mustahab bimaknan wahid adalah satu makna.
Kalau panjenengan mendengarkan kok ada sunnah, ada mangdub, ada mustahab, ini satu makna. Apa maknanya? Sebuah pekerjaan yang diberi pahala bagi yang melakukan dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Contohnya sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah asar hukumnya apa? Sunnah. Maksudnya kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau enggak mengerjakan enggak disiksa. Perhatikan, enggak disiksa itu bukan enggak apa-apa. Ya enggak disiksa begitu. Ya udah, kamu enggak disiksa. Maknanya gimana? Masalah hasil ini nggih. Ya udah, enggak apa-apa udah. Nggak disiksa, rugi. Makan sahur, oke, pas puasa Ramadan, makan sahur ini berat. Malam-malam disuruh bangun untuk makan sahur ini berat nih. Tapi ini sunnah. Padahal kalau kita mau minum air walaupun satu teguk, niku sudah dapat kesunahan sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan rahmat, yusalluna, memberikan rahmat kepada mutasahhirin, orang-orang yang makan sahur. Kalau nggak makan sahur rugi, bukan nggak apa-apa. Wong nggak dapat rahmat kok nggak apa-apa, rugi. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 20 ya Pak, tambah saya 21. Ini misalkan kita 21 yang di ruangan ini, kemudian ada seseorang yang memberikan kepada kita hidangan makanan. Oke. Kita dikasih nasi piring. Dalam piring itu ada nasi, ada rawon, ada sendok, ada sambal, ada kerupuk. Kira-kira kalau kita ini makan nasi dan rawon daging itu udah kenyang belum Pak? Sampun nggih? Udah kenyang. Tanpa kerupuk bagaimana? Nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi ketika teman-teman yang lain ada kerupuknya, bagian piring kita nggak ada kerupuknya, jane iya to iki. Kerupuk iki piye to jane kok nggak ada gitu ya. Teman yang lain ada piring, ada sendok, ada nasi, ada rawon, ada sambal, ada kerupuk. Kita kurang kerupuk tok. Kan sunnah niku nggih. Kerupuk itu piye to iki jan? Kok yang lainnya kerupuk kok saya nggak ada ini? Gimana tuh? Nggak apa-apa Pak, nggak ada kerupuk ya, nggak gitu. Kriuknya itu kurang. Giliran kerupuk aja berharga bagi kita. Giliran sunnah nggak apa-apa. Gimana? Nggak dapat rahmat kok. Rugi. Ya, ini harus kita pahami. Kalau ada kata-kata sunnah menguntungkan. Kalau nggak tak laksanakan rugi, bukan nggak apa-apa, tapi rugi. Maka mulai sekarang bagaimana qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Duha ini hukumnya apa Pak? Sholat duha? Sunnah. Kalau memungkinkan di tengah-tengah kerja ataupun sebelum kerja atau setelah kerja, waktunya setelah subuh, setelah isyraq, kemudian sebelum duhur, panjang waktunya. Ini masih bisa sholat duha. Dan sholat duha ini menyehatkan, sholat duha ini memberkahkan rizki. Ini sunnah. Kalau nggak kita lakukan, rugi. Bukan nggak apa-apa, tapi rugi. Nah, oh, kalau nggak laksanakan sunnah rugi. Apa namanya? Orang yang telah dinas masuk surga, di surga itu tempatnya kenikmatan. Tetapi giliran orang itu dinas masuk surga, maka
Ketika dia itu melihat waktu-waktu di dunia tidak digunakan untuk amal, itu dia merasa pedih. Ya Allah, ternyata satu tasbih itu bermanfaat. Sehingga dikisahkan dari seorang waliullah, ketika beliau itu ke pemakaman, itu Allah buka kasyaf bagi dia, akhirnya bisa melihat wali yang dalam kubur itu sholat. Nggak tahu seperti apa yang dipandang, tapi dikisahkan seperti itu. Kok sholat? Maka wali yang di atas tadi ngelihat yang dikubur sholat. Subhanallah. Akhirnya terjadi dialog. Nyapo. Jenengan iki lho Mbah, heran dalam kubur kok bisa sholat. Nggak usah heran. Aku dikubur bisa sholat ini karena aku mohon oleh Allah agar aku diberikan kenikmatan bisa sholat sebagaimana aku nikmat sholat ketika di dunia dulu, dan dikabulkan. Jadi sholatku dalam kubur ini hanya untuk sebagai pahala, Allah memberikan bonus nikmat kepadaku untuk aku bisa sholat. Tapi ingat, sudah tidak bisa menaikkan derajatku lagi. Tapi kamu tahu nggak, bacaan kamu subhanallah tadi itu catatan kebaikan untuk kamu di surga. Jadi kita di dunia baca subhanallah itu lebih utama daripada sholatnya wali di kuburan. Kenapa? Karena wali di kuburan sholat itu udah nggak nambah pahala lagi. Tapi kita yang masih mukallaf, masih hidup ini, kita beramal dapat pahala, ada hitungannya. Maka bagaimana kita harus pandai-pandai menata amal. Seperti ini Pak, kita di majelis seperti ini harus kita nikmati ini. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Idza martum bi riyadil jannati farta'u." Wahai sahabatku, kalau kalian sedang melewati taman-taman surga, maka singgahlah di sana. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah itu pertamanan surga wahai Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, halaqatu dzikr. Halakoh zikir, kumpulan-kumpulan orang yang sedang berzikir, kumpulan orang yang sedang membahas ilmu agama, membahas ilmunya Allah, membahas kebaikan-kebaikan, itu adalah ahli zikir. Kita nggak nampak aslinya seperti ini. Kalau disabdakan Kanjeng Nabi, merupakan pertamanan surga. Jadi jangan heran kalau jenengan di sini kemudian lupa hutang, lupa masalah, lupa ini. Oh, ini pertamanan surga, Pak. Masalah di masyarakat, masalah di rumah, masalah kayak pribadi, lupa. Rofa. Oh. Naso. Iki apa iki ngono? Wis lupa, Pak. Nggih nggih. Ya pertamanan surga ini nikmat. Enggak nikmatnya, lupa permasalahan. Enak dong. Maka bagaimana kita nikmati program ini, minggu depan tetap hadir. Insyaallah ya Pak ya. Cukup. Ada yang bertanya sampai di sini? Mustafa? Begitu? Nggih. Ya, alhamdulillah demikian yang bisa kita sampaikan, kita pelajari. Semoga uraian-uraian yang singkat ini bisa difahami dan semoga Allah berikan kefahaman kepada kita, dan hari demi hari semakin bertambah. Tetapi sadar nggak disadari, hari ini ada sebuah kesimpulan bahwa sampean, kita semua sudah mengetahui apa itu i'rab, ada berapa pembagian i'rab, seperti apa tandanya dan bagaimana prakteknya. Begitu ya Pak ya? Nggih. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita dalami i'rab ini semakin mendalam sehingga kita semakin paham akan ilmu-ilmu ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.